podcast Mas Bro yang perkasa. Gue dengan Mas Bro. Gue dengan perkasa. Nah, yang hari ini kita mau bahas tentang hobi. Hobi ya, karena lu kemarin baru main padel lu, jadi kepikiran hobi deh. Sebetulnya ya boleh lah padahal itu sebagai hobi, tapi sebetulnya nggak hobi-hobi banget karena buat gue hobi itu yang sudah gue lakukan dari dulu ya. Padahal itu gue baru lakukan 4-5 bulan terakhir kan, kayak gitu. Tapi kalau ngomongin hobi deh, gue dulu kali ya. Gue tuh hobinya itu sebetulnya bermusik. Musik. Apa? Dulu itu gue dilesin nyokap gue main piano. Oke. Kalau misalnya teman-teman tahu ada kursus, bukan kursus piano ya, tapi sertifikasi piano klasik, sertifikasi klasik lah ya, bukan piano doang. Namanya ABRSM. ABRSM itu Association of Board Royal School Music, itu di Inggris. Jadi sertifikasinya gue dari sana dulu sampai grade 7. Total itu 8, tapi gue 7 berhenti karena gue udah bosen. Dari umur 5 tahun, Cok. Dari 5 tahun gue sampai Ada dari kelas 1 SD sampai 5 SMP. tahun dong. Dari 3 SMP tahun dari total nih? lebih dong. Dari TK dong. Dari SD kelas 1. Ya sebenarnya dari TK sih, dari TKB 5 lah ya. tahun SD, hebat amat. Enggak, TKB sampai SMP kelas 3. Enggak deng, kelas 1 SMA. Sampai kelas 1 SMA gue les piano. Tapi kan musiknya klasik ya. Di zaman sekarang ini ya sebetulnya nggak mendeskripsikan orang yang suka dengan musik klasik, cuman makin kesini tuh kan genre musiknya kan berubah ya. Jadi gue ketika ngikutin musik-musik yang zaman sekarang tuh gue kayak bosen lagi main klasik terus tiap hari gitu kan. Tapi sampai sekarang masih inget. Masih main bisa. Lu megang piano nih. Di rumah gue masih ada piano. Organ. Nggak, piano. Bedanya piano organ apa nih? Gue belum tahu. Organ itu biasanya yang 2 tingkat. Atas bawah. Yang atas Piano. biasanya lebih nggak organ. Jadi atasnya lebih sedikit, yang bawahnya lebih panjang. Kalau piano satu doang. Yang atasnya 1 tapi panjang. Biasanya kita bilangnya 88 tuts ya. Ada 88 pencetan termasuk yang hitam putihnya itu. Jadi kayak gitu. Gue itu dulu les piano. Gue bosen kelas 1 SMA, pindah lah drum. Gue les drum. Les juga. Les. Kalau mungkin teman-teman tahu tempat les gue dulu namanya Farabi. Gue nggak tahu. Dulu terkenal, yang punya itu artis namanya Dwiki Darmawan, pemusik namanya Dwiki Darmawan. Dwiki Darmawan. Yang rambutnya panjang ya? Ya, dia pemain piano kan, piano jazz kan. Dulu gue sempet les tuh 2 tuh drum. Drum sama piano. Bukan, drumnya di 2 tempat. Gue nyobain lah mana yang enak. Gue nyobain masing-masing 3 bulan. 3 bulan persamaan tapi ya. Satu kalau misalnya lo tau Purwacaraka, yang satu lagu Farabi. Akhirnya gue memilih di Farabi karena ternyata asik ya main drum kalau misalnya genrenya jazz. Karena Farabi itu kan karena yang punya Dwiki Darmawan ya, musisi jazz, sehingga gue memilih untuk di Farabi. Karena ya gue belajar banyak pattern, disiplin, dan gaya bermusik di drum khususnya itu di Farabi, sehingga gue main drum. Gue di drum itu jadi di Farabi itu kalau nggak salah ada 7 grade atau 6 grade, gue lupa. Gue akhirnya waktu itu di grade 4 kalau nggak salah. Nah disitulah gue ketemu sama banyak drummer-drummer hebat. Salah satunya kalau lu tahu, dulu ada grup band rohani Muslim, Debu. Isinya orang-orang Amerika. Tadi Debu gue kayak pernah dengar. Orang-orang Amerika, Muslim Amerika, orang Amerika Muslim. Iya Debu. Nah itu. Tahu. Gue dulu bareng ujian drum waktu itu di Hanglekir di Jaksel dekat Senayan sana. Ujian drum tuh di situ. Itu ketemu sama si drummernya Debu itu. Pas itu gue lagi di grade 3, dia di grade 5. Ujian grade 3, dia grade 5. Tapi kalau lu mau main drum sekarang paham? Masih. Gue terakhir waktu kerja di perusahaan yang sebelum-sebelumnya pernah ikut kompetisi band juga. Kayak gitu. Nah, drum ini buat gue membuat koordinasi tangan dan kaki itu ya asik lah gitu. Tapi boleh nih bro, balik lagi ke hobi lu musik. Gue dulu pernah piano lah. Lu tau gak piano yang untuk para komposer? Nah gue punya tuh yang merek Yamaha yang warna hitam udah kayak tempat duduk. Nggak tahu gue. Aduh namanya
piano dulu. Kalau sekarang kan banyak elektrik kan. Piano yang panjang gitu. Dulu yang kakinya dipencet-pencet tuh ada pencetannya itu kaki. organ itu. Organ itu. Nah itu gue bingung. Gue dulu punya. Itu organ. Nah, gue dari dulu sampai sekarang yang gue inget cuma satu, Ibu Kita Kartini. Ya. Yang gue inget tuh. Ya. Cuman kalau dulu gue pernah belajar dari orang, lo kalau mau belajar organ harus basicnya dari piano dulu. Karena piano itu ada yang bilang mother of music. Kayak gitu. Makanya kenapa better orang belajar dari piano dulu. Karena menurut gue piano itu lebih gampang untuk dipelajari lah. Kayak gitu. Untuk dasarnya ya. Tapi kalau udah yang advance-nya, ya piano nggak mudah. Hitungnya susah. Kayak gitu. Kayaknya boleh nih kita kolaborasi. Lu kan ngerti drum. Gue gitar dulu. Gue lebih ke rhythm sih. Oh, rhythm. Yang masih ingat sampai sekarang gue mainin mungkin lagu-lagu Padi Mahadewi. Masih lu ngerti dong, zaman lu tuh. Zaman gue juga. Yes, good. Terus gimana tuh? Yang kedua ini Golita. Yang jangan pernah kau katakan Goliat. Goliat. Itu Golda Kopi Keles. Kalau ini lagu-lagu dari metal gitu atau bukan metal, rock Kalau gue gitu. Gue taunya adalah Deep yang Purple. paling ingat itu ini. System of Down. System of Down itu bandnya siapa ya? Gue lupa deh. Amerika. Lagunya apa sebenarnya? Capsui sama Toxicity. Kalau Metallica? Metallica mungkin kalau gue pelajarin bisa, tapi untuk main lagi gue keder. Ya. Tapi boleh deh kita kapan nih kolaborasi? Boleh. Temen gue yang main bass juga jago ada. Ya kita belajar iseng aja, nanti podcast ini jadi ajang jeng. terus. Oke. Ya udah, intinya hobi gue sebetulnya dulu bermusik, dan sampai sekarang kalau diminta main musik gue masih bisa. Tapi gini, Mas Bro, sebenarnya itu salah satu, kalau gue dulu waktu gue bermusik tuh pas emang beberapa kali ya gue memikirkan gue pengen beli gitar lagi, mau belajar lagi. Jujur gue sekarang juga pengen gitu. Drum ya? Enggak, bukan drum, gitar juga gue. Karena gitar itu kan paling gampang ya, sambil nongkrong bisa main gitar. Iya, terus harganya juga terjangkau lah. Ya barang ratusan ribu juga masih dapat gitu kan. Terjangkau tuh. Ya kita nggak bermaksud untuk nyari duit di jalan, bukan ya, tapi buat sekedar Ya cuman di rumah aja, nyoba pulang main-main aja. pulang kerja stres. Karena kayak jadi buat refreshing ya, kayak buat healing kita juga gitu lah. Terus yang lagunya yang paling gampang itu kuncinya ini kuburan. C A minor, D minor ke B ke C lagi. Coba yang lebih advance dong. Lebih advance itu ini dulu tuh gampang lagi ini yang begini nasib itu C aja. Terus apa lagi? Kalau gue Padi termasuk advance, Dewa mungkin termasuk Sobat advance. gue bisa. Ya Padi ya. Padi Sobat bisa. Padi itu menurut gue semuanya advance sih, musik-musiknya dia. Mudah. Sebenarnya nggak mudah, maksudnya ya mudah mungkin chord-chordnya ya. Cuman musiknya itu megah ya buat gue. Dewa itu dulu menurut gue juga termasuk yang musiknya juga megah gitu. Jadi makanya gue bilang Dewa 19, Padi itu termasuk advance. Slang itu menurut gue juga cukup advance musiknya dia, dengan karakternya dia kayak gitu. Nah itu tertib bermusik ya. Baik lagi, hobi gue dulu bermusik udah sempet vakum karena kesibukan kerja dan segala macamnya. Akhirnya gue memilih olahraga. Sekarang makanya gue main padel. Dulu gue SMP masih hobi juga basket. SD main basket, SMP SMA enggak. SMA gue ikut eskul ya, eskul musik band. Terus kuliah gue ikut band. Ada yang band khusus, tapi yang jazz-jazzan itu ada juga di kampus gue kayak gitu. Oh di kampus? Kampus khusus pecinta jazz masuknya ke unit itu, unit jazz kayak gitu. Nah, ya di situ vakum kerja, nggak ada kegiatan lagi, ya capek ya pulang-pulang. Nah terakhir-terakhirnya gue udah mulai coba main padel kayak gitu. Sabtu ada yang ngajakin main padel. Kadang-kadang nyari kalau misalnya tahu dari di klub, cari dari di klub kayak gitu. Itu sih kalau hobi gue. Nah, lu hobi lu apa sih? Dari lu kecil deh. Ya beda-beda, tergantung musim, bukan tergantung umur. Sekarang jujur hobi Beda fase ya. jujur dulu hobi gue tuh waktu kecil band.
Nggak kecil, waktu kecil gue diajarin organ. Oh, les organ nggak? Organ, enggak les, bukan enggak sih. Bokap dulu punya organ yang besar itu loh, zaman itu buatan tahun 92 tuh kalau nggak salah, tapi udah dijual ya. Itu lu belajarnya gimana? Belajar itu kayak ada guru datang. Oh, berarti ada guru datang ya? Itu. Les lo tetep lah. Wah, kalau nggak salah gue les cuma sebulan doang, karena gue doyan main. Nah tuh, akhirnya gue cuma seinget ya, karena waktu itu kecil banget dan umurnya berapa tahun gue lupa. Sekarang gede, mentoknya gue cuman, ya mohon maaf lahir batin nih, ibu kita Kartini, yang 1, 2, 3, 4, 5, 3, 2, Gue nggak hafal sih. Nah, Cuman kayak gini, gitu. itu yang di masa kecil ya, tentang musik ya? Ya musik Lu tuh ada ini nggak, ada penyesalan nggak ketika udah melewati itu semua sekarang? Lu kenapa sih gue ngeniatin main organ gitu? ya waktu kecil kan, mohon maaf kita kan mikirannya main ya. Iya, itu wajar. Waktu besar itu pada akhirnya coba, ya penyesalan nggak ada yang di depan lah, pasti di belakang. Waktu di mana? Waktu gua di Kasar. bukan, waktu gua kecil itu kan gua kerja, bokap gua ya lumayan lah punya. Lu bisa main organ? Enggak, Jadi itu dibeliin buat lu emang? nyokap Oh, nyokap main? nyokap bisa. Oh, oke. Tapi nyokap tuh bisa kayak sepanjang jalan kenangan ya, Ya, lagu-lagunya tahu, dia dulu ya, tahu. kemesraan ini Ya, gitu-gitu tahu. aja. Krisye kayak gitu-gitu lah ya? Ya lagunya, tapi sempat kita punya organ juga. Nah, tadi yang pertama apa? Bukan organ. Dulu organ yang klasik punya, terus terakhir itu dijual, diganti organ yang elektrik yang semeja Panjang. ini panjang. Keyboard. 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 Keyboard kayak keyboard laptop. Keyboard Iya, kita gue tahu. nyebutnya keyboard. Gue tahu. Terus Oh, sempet lu main keyboard dong. keyboard yang Keyboard itu advance tuh, cukup advance tuh. tapi sempet ini ya, bro. Gue tuh sempet jadi kayak, kan ada pencetan musik tuh. Oh iya. Ada suara motor. Iya, Nah, gue inget tuh ada satu teman gue bareng sama dia. Gue buat cerita. Pakai organ itu. Oke. Dulu kan Itu pakai keyboardnya apa? zamannya Walkman, Om. Keyboardnya apa tuh mereknya? Ada nggak? Yamaha. Bukan, yang Casio. tulisannya begini-begini nih. Oh, Korg apa? KORG. Iya. Itu mahal nih. Iya, kan dulu. Itu mahal itu. Bokap gue yang beliin, bukan gue. Keyboard, maksudnya keyboard dengan nama mahal gitu. Iya. Yang dipakai buat manggung-manggung. Betul, gitu. itu gue pakai. Terus terakhir dijual. Rusak apa dijual ya? Gue lupa deh. Nah, udah tuh. Gue buat kayak dagelan, kayak suara motor, musik-musik contoh. Bro, kita lagi di sini. Nah, itu tuh waktu SMA gue buat tuh kayak gitu dagelan. Waktu dulu zamannya lu tau kaset yang pita. Gue ngerekamin pakai itu. Jadi kaset, contoh waktu itu gue ada. Timpa berarti. Gue nimpa. Ah. Waktu itu lagunya yang gue ningkap Blur. Blur. Jadi gue beli dulu, zamannya gue suka dulu tuh Blur. Gara-gara lagunya di PlayStation ada lagunya. Gue lupa namanya. Blur, terus satu lagi ini Gorillaz kalau nggak salah. Wah, tahu. Sheila on Seven. Ya. Secara termasuk advance tuh. Ya. Terus dulu tuh zamannya gue itu Blur, Sheila on Seven, tadi Gorillaz, Iwan Fals, gue nggak megang apa sih namanya tuh. Padi, yang gambarnya padi orang di bawah yang semua tak sama. Ya. Itu gue punya. Dewa 19 yang gambarnya mata, Ya. yang bintang 5 kalau nggak salah di atasnya. Yang ini ya, pas yang Yang Pangeran Cinta. Gue nggak tahu deh. Iya, gue itu dah. Terus Michael Jackson. Michael Jackson dulu bokap punya, lu tau DVD player yang gede nggak? Tahu. Piringan gede. Piringan hitam gede kan. Itu punya. Terus Michael Jackson bokap, terus ini lagi apa? Bee Gees. Biji tahu. Kayak gitu-gitu aja, sama yang ya karena gue bokap seneng dengerin lagu itu, jadi gue kebawa aja. Jadi ada kecenderungan hobi lo menjadi mendengarkan musik itu gitu kan. Ya, tapi yang terakhir gue suka itu ada tiga deh kalau nggak salah. Ya, 3. System of Down. Oh, System of Down nih. Itu terakhir tuh pas gue mau lulus kuliah, mau lulus sekolah. Kelas. System of Down, terus Rage Against of the Machine. Good Charlotte. Ya, nggak suka. Satu lagi, aduh, gue lupa tadi. Gue kepikiran. Green Day enggak? Green Day kurang, karena dia indie kan.
Nggak juga sih, nggak indie. Tapi musiknya dia kayak agak punk gitu ya. Ya dia indie bang. Kalau gue nangkepnya Bling Bling. enggak. Gue nggak suka genre gitu. Gue suka yang genre bener-bener punk itu kayak enggak ya? System of Down, Machine of the Machine. Jadi rock yang bener-bener apa ya, berat gitu ya. Ya, terus satu lagi chord. Chord itu easy gitu. Ya, chord. Musik easy tapi enak. Ya. Terus sempet dikenalin sama. Jadi gini, temen gue ngenalin gue, coba deh lu dengerin Slipknot. Wah. Nah, genre gue nggak masuk ke situ. Sebenarnya mirip kayak Blink gitu. Gue nggak suka. Dan jadi gue lebih seneng tuh metal, tapi yang vokalnya jelas. Oh ya. Kalau Slipknot jelas juga, tapi kan lebih kayak wow gitu. Tapi kalau System of Down ada juga, tapi lebih banyak dia kan nyanyinya. Kayak gitu-gitulah. Itu hobi, akhirnya gue main gitar. Gue paling ingat, lagu yang paling gue inget tuh dulu zamannya Metral. Oh, netral. Itu punk loh padahal maksudnya. Cahaya bulan yang menemani aku. Ya, Gitu tahu. gue ingat. Kalau yang ini, walah. Ya, gue cuma netral tapi bisa itu tuh. Terus Tapsui System of Down, Toxicity. Kalau Potret. kalau potret dengerin, tapi nggak bisa mainin. Ya sebatas itu aja sih. Karena gue waktu itu pas mau manggung, dulu zamannya pensi. Masih SMA lah ya. Lulus sekolah, kita harus nyumbang nih kelas sekian nyumbang. Ya. Nah, gue mau nyumbang itu, ini gue nyumbang satunya System of Down itu gue bawain Toxicity. Satu lagi Superman is Dead. SID. SID yang ini, yang lagu pertama terkenal itu. Bukan, ada lagi deh. Lagi apa gitu? Yang ini, aduh gue lupa lagunya itu yang mana yang jelas. Gue bawain itu. Oke. Dua lagu itu. Dan itu sih pengalaman gue terakhir. Kalau musik pernah main ini juga nggak? The Sigit? Nggak. Nggak. Gue baru dengar dari lu nih. Mungkin zaman. Belum pernah The Sigit? Nggak dengar. Itu lumayan misterius menurut gue ya. Itu band yang misterius. Karena kita tahu siapa personelnya, tapi kita nggak pernah tahu kapan dia akan tenar, kapan dia akan manggung. Itu kayak misterius aja itu. Kayak gitu. Itu hobi gue terakhir. Nah sekarang malah lebih ke waktu gue lulus sekolah. Kuliah lu udah nggak ngeband? Enggak. Udah blank. Terus lulus kuliah malah lari ke mancing. Itu hobi tuh sekarang ya? Iya, jadi hobi mancing. Tapi bukan di empang ya, di laut. Ya, jadi lu naik boot gitu kan? Ya tapi udah semenjak ya bini gua ngelarang, gua nggak jalan lagi. Lu dilarang. Jadi lebih ke ini sebenarnya bukan dia ngelarang hobi gua. Ngelarangnya lu jangan di laut. Kalau di empang mungkin aku temenin mau. Takut ya. Oh ini di situ. Nah, ini kita ada lagi nggak hobi lo? Sama nyari duit sih, Pak. Itu mah kewajiban, bukan hobi. Nah, sekarang pertanyaan gua. Lo pernah tahu nggak sih ada cerita dari banyak orang bahwa laki-laki itu sejak menikah sulit menyalurkan hobinya? Kalau gue balik lagi ke pasangan ya, bini gue ya, nggak pernah ngelarang. Nah, Tapi yang dilarang itu yang resiko. ya kayak contoh mungkin kalau kita punya hobi naik gunung mungkin udah dilarang tuh, mancing di laut itu dilarang. Sebenarnya bukan dilarang, boleh, tapi kamu tuh udah tua, udah dewasa, mikirin deh si bahasa resikonya gitu loh bahasanya. Tapi ini sih, kalau dari beberapa orang kan, sama cowok kan secara psikologi itu katanya cowok itu sifat kekanak-kanakannya lebih besar daripada perempuan ketika dewasa. Jadi kita sebagai pria itu masih seneng lah main game. Gue bukan tipe yang suka game. Oke, permainan yang kayaknya buat anak-anak deh, tapi kita dewasa masih main. Adalah. Dulu nggak gimana ya. Atau gini deh, ada juga case yang kita lihat di selebgram di manapun gitu, bapak-bapak yang sukanya main mobil, atau yang sekarang lagi ngetren koleksi kartu Pokemon. Harganya nggak tanggung-tanggung, belasan juta, puluhan juta. Itu miliaran, itu harga Itu mobil-mobil sekarang. bisa kan? Nah, mereka punya uang, makanya dia bisa beli. Tapi
banyak istri yang akhirnya melarang. Gue dulu, gue ingat. Gue punya tapi udah hilang. Apa tuh? Lu tau nggak zaman Dragon Ball? Gue Ya. punya koleksinya tuh. Ya kayak gitu-gitu tuh. Tapi kan kita waktu masih sekolah ya, Ya, masih sekolah. sehingga nggak dilarang. Toh orang tua juga. Kuliah juga itu gue. masih. Dan itu kan orang tua yang membeli ya, sehingga kan ya kita mengikuti keuangannya orang tua. Tapi semenjak waktu gue udah punya anak, dulu tuh kalau disentuh bini gue marah. Dragon Ball. Tapi sekarang sama anak kan ada yang double tuh, ada kartu double. Itu double udah hilang di tempel anak gue udah gak marah gitu. Tahu kan lo? Tahu. Kayak gitu-gitu, jadi ya ngikutin fase kali ya. Nah, menurut lu gimana tuh yang tadi gue tanya? Apa? Sebagai laki-laki, meskipun sudah berkeluarga, dia masih pengen menyalurkan hobi. Nih gue nggak ngeliat dari sisi lo ya, atau sisi gue, tapi melihat dari sisi umumnya orang ya? lain. Nah, kan banyak tuh yang istri yang larang. Ngapain sih beli velg mahal-mahal 50 juta? Ngapain beli stang motor harganya 150 juta? Kayak gitu kan banyak tuh. Nah, mereka punya duitnya sih. Tapi kayak istrinya tuh melarang. Karena itu menyalurkan hobi. Gue tuh mau ngomong kayak gini juga takut menyinggung istri. Kalau gue ngomong begini takut suami, lu tau apa sih tentang hobi gitu kan? Ya. Kalau gue bisa ngeliat dari ngaca guanya ya. Ya. Gue tuh tipe takut istri. Ya. Gue jujur aja gue tipe takut istri. Jadi kalau sesuatu hobi nih, contoh katakanlah gue hobi mancing. Gue mau beli alat pancing yang harganya puluhan juta atau enggak berapa juta lah gitu. Pernah kan lu? Pernah. Beli berapa juta itu? Pernah. Juta tuh puluhan? Gue punya alat pancing satu set masih murah lah, 10 juta. Udah puluhan dong. Iya, masih murah. Maksudnya untuk ukuran untuk pancing laut ada yang lebih high lagi, yang ratusan juta pun ada. Tahu. Nah di situ waktu itu gue iseng, mah aku mau beli lagi dong, mau beli gini. Enggak, oh udah enggak. Tapi kalau pada umumnya gimana ya om? Ya karena gue takut istri jadi nggak bisa ngomong banyak. Cuman kalau menurut lo, kalau misalnya menurut lo nih, apakah sebetulnya pria itu bukan masih ya? Apakah pria ketika menyalurkan hobi itu yang ya kita bilang hobinya hobi mahal lah ya, itu istri itu harus ngelarang atau enggak sih seharusnya? Aduh, gue ditanya begini kayak itu juga nih. Pertanyaan kan istri. Sekarang gini, misalnya gue sama pacar gue, jujur, gue udah bilang nanti aku pengen punya motor yang ngeblar gitu. Dia bilang harga berapa? Harganya segini. Kamu bisa dapetin duitnya? Bisa. Oh ya udah, nggak apa-apa. Ya, kalau gue pribadi gini, gue berusaha kayak gue sama bini gue tuh ada satu hobi yang sama. Gue sama bini gue tuh seneng melihara ikan di rumah. Kalau bini gue Senang masak ikan? Oh enggak? Kayak jadi bunyi gemercik air di rumah tuh senang berdua. Oke. Jadi mungkin ya kalau gue pribadi dengan kapasitas ekonomi yang Wah, ada, udah habis ya rokoknya ya? iya gila kes, sebungkus sehari bro, Yo. nggak apa-apa lah. Ini kalau bini kita tahu diomelin. Gimana nih? Sebisa mungkin sih kalau gue pribadi ngikut, yang pertama pasti ngikutin ekonomi. Oh ya pasti. Pasti ngikutin Ini kita ekonomi. anggap aja kebutuhan Anggap aja sehari-hari kita itu udah normal ya. Ya, kebutuhan sehari-hari udah terpenuhi lah. Kalau gue pribadi Karena ada uang lebih makanya lu pengen menghindari yang lebih. konflik sih. Gue menghindari konflik, jadi gue lebih tepatnya udah dia suka apa ya, terus ya kebetulan Atau lu menyalurkan hobi ya udah sewajarnya aja. enggak. Jadi gini, gue ngalurin hobi itu diusahakan mungkin yang istri gue senang juga. Ada sih beberapa kali bini gue ngomong gini, "Pak, nanti beli motor yuk, kita touring yuk." Yang Vespa itu? Pernah dia ngomong kayak gitu. Vespa itu ya, oke. Ya, terus "Pak, kita pelihara kolam akuarium yuk kalau udah beli rumah dan lain sebagainya." Pernah dia ngomong gitu. Tapi gue nggak bisa ngambil kesimpulan itu dia hobi dengan itu ya. Tapi pas gue bilang, "Ayo nanti kita beli A, nanti kita ke Bandung naik motor." Alah, apa? Encokan kayak gitu lah, bercanda kayak gitu. Jadi kalau gue sih sama bini gue yang saat ini hobinya gue berdua, gue seneng explore tempat baru. Cari tempat makan, cari tempat wisata, Betul. cari hotel. Enggak juga, Enggak dia ya? kan anak-anak sama Oh anak-anak. iya. Dari hotel ngapain ini?
Nggak, Tidur, restorannya, iya, restorannya, iya, pengen masuk. nyobain makanan restorannya hotel itu kan nggak apa-apa. Iya kan, boleh dong. Kok gue jadi kayak gitu loh. Intinya tuh kayak mall nih, gue ke mall. Ada momen gue ke mall sama anak-anak. Gue bilang sama anak-anak, kita cari makanan yang sebelumnya belum kita makan. Oh, resto yang kita belum pernah Ya, nyoba. terus yang kedua kita coba mall yang nggak itu aja. Lu pernah nyobain mall yang underrated nggak? Underrated itu dalam arti orang nggak baik yang pernah ke sana. Misalnya ke Basura. Pernah nggak lu? pernah. Enggak. Lu tahu, gue boleh nyebut tempat dan Boleh, merek nggak ya? apa-apa. Lotte Mart Bintaro. Oh, situ. Itu kan termasuk mall yang ada XX1 dan dia mulai sepi tuh. Banget. Ya kalau kita bilang, ya memang iya. Ya, itu gue ke situ. Berdua nonton pulang. Terus ya Tapi sambil explore mallnya juga dong. enggak, ya ekspor jalan sepi Iya, aja tuh, jalan, cuma sebatas iya, sepi iya. ya. Kan cuma berapa lantai dia kan? Kemarin 4 belum atau kita 3 berapa atau 4 ya? lama kita ke Kelapa Gading. Oh, di MKG. M Club, bukan MOI ya. MKG, Mall Kelapa Gading. Kan ada 1, 2, 3 nggak salah MKG. Mallnya banyak. Iya. Pokoknya udah, terus PIM udah. Oh, PIM mah deket sih sebetulnya ya. PIM gue malah belum. Malah deket itu Gue ya. yang sering itu ke Citraland, Puri, Bintaro Plaza. Nah, maksud gua itu kan oke lah, Bintaro Plaza kan memang sepi ya. Tapi ada yang mall yang underrated yang tadi gue bilang. Basura lu pernah? Basura apa sih? Seumur hidup gue belum. Ada mall Basura namanya. Dan ada nempel sama apartemen juga. Itu daerah mana? Daerah Basura itu daerah mana ya? Daerah gue lupa deh. Daerah Jakarta Timur ya nggak salah. Ada Basura, mall Basura. Belum sih. Cobain deh. Gue juga belum pernah jujur. Belum sih. Karena menurut gue cukup underrated, nggak banyak orang tahu. Tapi ternyata ya katanya oke juga tuh mall gitu loh. Boleh kapan ke situ deh. Kalcit pernah nggak lo ke mall Kalcit? Kalimalang City. Kalimalang City. Kalibata City. Mall kan ada apartemen tuh, Kalibata City kan terkenal karena apartemennya. Belum. Ada mallnya. Belum. Ada mallnya. Belum. Ada. Gue pernah cuma sekali. Pas masih awal-awal. Yang ada tulisan X gede nggak sih? Kayak Planetari yang bulat bumi itu. orang di Kalibata kok. Kalibata Jaksel, pasar Minggu situ. Itu juga ada mallnya. Underrated kan, lo belum pernah kan? Belum. Nah, kayak gitu tuh. Belum pernah kan? Tapi disclaimer ya, gua ke mall tuh nggak belanja loh. Cuman Lu- only kita ngeliat situasi, ngeliat sekitar. Nah, makan ini pulang. bini lo berarti tipe orang yang kalau misalnya cuci mata itu nggak pengen beli. Nggak nafsu. Beda sama pacar gue tuh ngeliat, ya ada yang bagus, masuk, nyobain. Meskipun mungkin nggak beli ya, tapi nyobain gitu. Sering Nggak, terjadi. bini gua nggak. Bini gua itu cuman ada satu toko. Kalau ngeliat toko itu tuh kayak dia cuma nyari sepatu. Aduh namanya Urbanco deh kalau nggak salah. Urban.co ya. Ya yang sepatunya banyak gitu. Iya. Terus tutup mahal itu. Iya Urban, murah kok. 252. Hah? Oh, ada yang ada Mungkin promo Urban, kali ya. bukan Urbanco kali ya. Kok mahal-mahal? Gue lupa deh Di namanya. GI ada soalnya. Bukan Urban. Bukan Donatello apa sih? Ah itulah. Skechers, Skechers enggak? Palace, Hmm? Palace. Enggak. Gue lupa, tapi yang jelas bini gue bukan tipe yang nafsuan. Dia nafsuan kalau ngeliat ini sepatu. Makanan. Makanan ya karena lapar. Tapi ya kita biasa. Tapi nggak kalau kita terus terang ya bro. Ada momen duit kita tuh tinggal 500.000. Kita ke mall, pulang masih ada sisa 200.000. Udah makan, Udah makan, udah belanja kebutuhan. main. Enggak ya, paling beli mochi. Apa sih di mall mochi, terus beli apa? Kita Bola cat ubi. time, bola Cat ubi kayak gitu-gitu aja. Nggak banyak kok keluarnya. Paling pertama kan biasanya anak-anak yang kayak aku mau tumbler, aku mau ini ya kadang bini gue dia akhir bulan kayak gitu-gitu loh. Bahasanya kayak gitu kok. Jadi hobi lo yang sekarang yang lo lakukan ya Ya sebisa mungkin satu circle sama bini. main-main ke mall. Main ke mall yang jujur ya. Tapi kan bini lo ada sempet pengen nyoba padel ya. Ya dia udah nanya raket padel sih. Kalau ditanya gue boleh apa enggak, ya silahkan. Karena kan itu style masing-masing orang. Tapi jujur gue nggak suka sama, bukan nggak suka, nggak senang sama padel. Karena Mungkin karena gue belum coba kali ya. oh, Gue nggak suka sama padel, bukan nggak seneng. sekarang gini,
Udah pernah driving kan? Driving udah. Golf. Kalau misalnya bini lo tiba-tiba, aku pengen nyoba driving dong, lo bolehin nggak? Boleh. Oh berarti pokoknya karena lo udah pernah nyobain jadi lo nggak bolehin. Kalau padel lo Enggak juga. belum suka. Oh ini gini loh, gua itu memberikan istri memberikan istri gua tuh tidak memberikan batasan. Karena gini, prinsip gua dari dulu tuh gini, kalau misalnya gua ngeberikan batasan, istri nekat atau pasangan kita nekat, jadi gua biarin aja, asal positif. Ya sekarang gini deh, lu punya cewek, logic thinkingnya, kalau cewek lu macem-macem dia udah tua, Nah cewek gue masih muda. ya maksudnya udah dewasa lah. Iya. Dia tahu mana yang baik mana yang benar. Kalau dia yang salah juga udahlah ya balik lagi ya. Iyalah. Jadi gue tuh menerapkan kayak dia mau padel, gue cuman ya udah sana kalau mau kayak gitu loh. Ya, okay. Dan intinya gue nggak ngelarang lah. Kalau gue sebagai orang yang udah pernah main padel beberapa kali, mendingan jangan beli raket dulu, Minjem dulu. sewa. Oh gitu. Karena di tempat padel tuh selalu ada tempat sewa. Biasanya sekitar 50.000, 40.000, ada yang 75.000. Kalau punya tempat padelnya itu nggak yang mahal-mahal, biasanya 50.000-an lah sekali pakai, sekali pinjem. Mendingan itu, jadi nyobain mana raket yang cocok kayak gitu-gitu. Jadi saran gue jangan beli dulu. Dulu gue juga gitu awal-awal, gue nggak beli. Kayak gitu. Jadi gue saranin kalau nanti lu ngobrol sama bini lo, kalau bini lo mau aku pengen main padel, raket berapa ya? Lu bilang sewa dulu, cobain raket Berapa yang sih enak. sewanya? 50 Per. pinjem. Jadi contoh kita main padel 2 jam. Ya udah 2 jam itu. 2 jam itu. Oh. Rata-rata kan orang kalau nyewa lapangan padel kan 2 jam. Dan Ya. biasanya padel itu nyawanya memang per 2 jam biasanya. Ya prinsipnya bini gue tuh lagi jadi TikToker belajar. Gue biarin. Gue kan memang kadang memang cemburu, overthinking sih banyak cowok-cowok yang cantik bidadari surga gini gue cuman ayo sudahlah nggak apa-apalah gitu loh. Emang awalnya cemburu tapi gue pikir ngapain ya gue kayak bocah gitu loh, ngerti nggak? Iya. Ya batasannya gitu aja, tapi sisanya terserah lah. Bini gue kan juga masih karir, ya silahkan, gue nggak ngelarang. Selama itu positif silahkan lah, karena gue bukan tipe orang yang melarang atau mengekang sih. Karena balik lagi ya, dari umur 0 sampai sekarang kan dia besar karena pengalaman dia semuanya. Tiba-tiba ketemu gua yang entah dari antah berantah ngelarang, kayaknya siapa lu banget gitu loh. Gua nggak mau kayak gitu. Tapi yang jelas gue yakin lah, setiap manusia ke depan itu punya punya kesempatan berkembang masing-masing. Jadi balik lagi ke hobi, kalau gua berusaha ya hobi bini gue suka apa gue ngikutin. Nah menurut lo hobi itu apa sih? Karena gini, kalau gue berpikirnya ini kita singkat aja. Kalau buat gue, hobi adalah tempat buat kita melepas penat dari kerjaan, tekanan hidup dan apa-apa ya kita berhobi. Lalu buat lo hobi itu apa? Bedanya hiburan sama nggak sih? Ya mungkin hobi bisa jadi hiburan. Gue sih lebih ke ini aja sih, lebih ke kalau gue berusaha Mancing. sama kalau mancing itu bukan melepas penat, makin stres. Kalau Kalau nggak dapet ya. iya, makanya gue lebih seneng mancing di laut. Ya walaupun dapetnya dapetnya nggak banyak tapi dapat. Terus yang Dapat pun udah puas ya. ya dapat 2 biji 3 biji udah puas, ya udah kita kayak Even gitu. satu pun ya udah puas. Nggak masalah. Karena kalau misal lu pengen mancing yang dapat lebih banyak ya lu tinggal pergi ke Empang, cari yang ikan gede-gede, cabut, cemplukin lagi, bisa kayak gitu lah. Kalau buat gua hobi ya cuman kayak pertama sih lebih ke ini sih, nambah apa sih, kayak kita nggak dapat di kerjaan kita dengan ada yang ngikutin hobi kita tuh kayak menambah ilmu baru. Itu buat gua. Terus kalau misalnya positifnya lagi, teman baru, koneksi baru. Ya tentunya yang paling penting omongan lu tadi, kayak nyari hiburan yang kita udah suntuk bekerja, udah suntuk target kita dan sebagainya. Itu sih lebih ke situ. Jadi kayak mungkin gue bilang tuh hobi itu kayak selingan hiburan aja sih, hibur dia gitu aja sih. Nggak lebih. Gitu aja sih Om. Maksudnya kita udah malam juga nih. Ya. Gua rest. Kayak kita harus selesaikan juga sih. Break juga nih, kita mau mandi, belum mandi. Belum cuci muka sih. Paling itu ya dari kita ya. Mungkin gue rasa hobi lah ya. Iya, kita tentang hobi tadi.
Gue rasa kita cukupkan aja lah ya. Iya, Ya, nanti untuk yang podcast berikutnya kita bakal bukan mencari ya, membahas yang lebih seru, pastinya lebih asik. lebih apa ya, lebih relate dengan kehidupan Ya. orang yang secara umum lah ya. Semoga sih nambah wawasan aja sih. Betul. Dari ya itu baik lagi dengan pengalaman kita, dengan hobi kita, mungkin kita bisa mendapatkan koneksi baru. Dan Komen aja, siapa tahu kita bisa, ayo dong main padel bareng. Boleh. Nos. Ayo dong mancing bareng. Boleh. Nos, ya kan? ayo tapi jangan jalan-jalan ke mall bareng. Ya jangan deh kalau itu. Jangan, Masa jangan. rombongan ya kan? Bener, Jangan bener. kayak gitu. Jadi ya apapun kegiatannya yang mungkin teman-teman pendengar dari podcast kita pengen ngajak kita, ayo kita terbuka, asal waktunya cocok sih kita bakal ayo aja ya. Ya pasti seru. Kayaknya kita tipe orang yang bebas ya hidupnya. Ya alhamdulillah gue punya bini nggak ngekang banget Iya sih, nggak yang larang, ngebebasin apa yang kita mau. Kayaknya juga pacarnya juga Iya, gue lihat. dia juga nggak ngelarang kok. Ya ini gue Pergi sayang sama banget siapa. lah sama dia. Iya. Nggak perlu disebutkan. Kalau perlu gue peluk ya gue peluk sampai subuh guys. Ngapain tuh peluk sampai subuh Mas Bro? Aduh. Udah guys, paling gitu aja dari kita podcastnya. Cukup Mas Bro, makasih banget. Kita harap teman-teman bisa komen, Subscribe juga. subscribe. Tapi Nah, tentunya nanti kita coba berpikir ke depan. Siapa tahu ada bintang tamu ya boleh. dari pasangan kita, mungkin dia memberikan Bukan masukan. bintang tamu dong, tamu. Tamu. Terus kalau bintang kayaknya oke banget ya. Iya. Kita coba. Tapi bisa jadi bini lo jadi bintang. Bener. Iya kan? Bisa jadi cewek lo jadi bintang. Intinya terus support lah sampai channel ini berkembang dengan Terus, baik. terus berkembang Ya, terus. terus komen. Gak apa-apa kok komen yang pahit-pahit buat kita, karena itu buat belajar kita gitu loh. Evaluasi kita juga kan. Evaluasi, dan tapi please ya jangan haters banget ngomongin Head speech ya. hate speech ya, karena ya balik lagi semangat terus. Oke. Ya, Udah, kalau kita thank you. tutup aja. Thank Kita you. akhirin banget. Dengan ya kita di sini podcast dengan Mas Bro yang perkasa, gue Mas Bro. Gua Perkasa. Kita tutup podcast hari ini. Thank you. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.